Seru nggak sih kalau kita potong-potong Tuhannya orang? Bolong-bolongnya ini gue colok-colok Iya, lagi. iya. Sebuah statement paling scam itu adalah Dari @yuditiraputradewa826. Nah, dari Elo ya pertanyaannya ini ya? pertanyaannya dari Lalo. Oke. Seberapa mirip feel pakainya sama lokal yang mirip kemarin, Bang? Seberapa mirip nih feel-nya? Ini kita belum bisa jawab di konten ini karena akan kita bahas di konten bedah. Nanti tungguin aja lengkapnya di sana. Cuman beberapa summary-nya kekurangan itu terlalu empuk dan kurang stabil yang lokal kalau dibandingin sama yang ini. Ya. Jadi in a way kita bisa bilang agak lumayan lah beda jauhnya dan lebih baik memang si on-clone ini. Lanjut. Next tuh dari @sakariza. Ada membelah sepatu kayak gini tuh emang udah valid merepresentasikan durability, Bos. Apa cuman iseng buat konten karena nyari sampingan cuan doang? Wah, Oke, jadi untuk ngetes sepatu dengan baik emang kita harus potong-potong. Kenapa? Karena kalau untuk tes teknisnya kita butuh tes bonding misalnya, kita memang harus potong-potong. Dan itu yang lagi dilakukan dengan ini ya, on-clone ini ya. on-clone ya. Kemudian untuk ngelihat apa lagi? Untuk ngelihat struktur dalamannya. Betul. Ada apa sih? Ditaruh apa sih di dalam sini? Ya memang harus kita bongkar, harus kita potong-potong gitu, harus kita belah-belah. Kalau kalian kelihatan ya. Iya, kalau kalian main ke BPI pun sama. Mereka akan melakukan hal yang sama dengan kita. Plus untuk sepatu lari, kita juga harus ngelihat yang namanya heel drop di sini. Heel dropnya berapa, terus kemudian posisi-posisi jarinya nih seperti apa nanti di sini itu baru kelihatan kalau kita potong-potong dua. Betul. Karena kalau lihat dari luar mah nggak akan kelihatan apa-apa ya. Nggak jelas. Betul. Plus sebenarnya ketimbang cari cuan, by the way udah 2 bulan AdSense kita nggak turun ya dari sini, jadi cuan kita nggak maksimal sebenarnya. Nggak bisa dibilang cari cuan juga di sini. Kita senang motong-motong ini karena kan buat sebagian orang ini tuh adalah dewanya mereka, Tuhannya mereka, sesembahannya mereka. Nah, kita buktiin. Seru nggak sih kalau kita potong-potong Tuhannya orang? Next dari @bishhagaming18. Gue baru tahu ada brand kayak gini. Kok bisa tiba-tiba kalian ramein brand apa sih ini? Lol. Ternyata ada yang belum tahu on-clone nih. Oke, awalnya tuh gara-gara Oliver Benhart, dia tuh mantan atlet triathlon ya. Dia nyari sepatu yang cocok buat kebutuhannya dia, nggak pernah dapet, nggak pernah nemu. Nah, akhirnya dia kontak lah temennya, develop sendiri dengan teknologi Swiss gitu ya. Dia punya ide-ide tertentu, dan ternyata setelah dieksekusi nih sama teman-teman, bagus juga nih prototipe-nya. Nah, denger-denger Benhart sama teman-teman ini sempat nawarin sama salah satu merek luar teknologinya sebelum mereka bikin company sendiri. Itu. Sama brand yang terkenal yang kalian suka itu loh. Skechers. Bukan, Nike. Oh. Dari brandnya aja centang loh. Iya. Itu Tapi centang. kenapa nggak diterima ya? Karena ini bagus. Sudah jelas dong teknologinya terlalu bagus untuk mereka. Oh, Jadi nggak paham, cocok, paham. bro. Jadi nggak bisa digimikin ya? Betul, nggak bisa digimik. Oke. Nah, habis itu ternyata dijual sebagai startup kecil gitu ya. Startup Produknya kecil, laku, iya. dilirik sama Roger Federer. Ini legendanya tenis. Nah, gara-gara ada selebriti atlet nih yang ngelirik, pakai terus sorotan media juga nyampe ke mereka. Makin lah rame, dan Roger Federernya sendiri suka memang sama sepatunya, diinvest sama dia. Tiga ini Benhart, Alman sama Kopetti, tiga-tiganya bikin company di Swiss, dilirik sama Roger Federer ikut masuk, suntikin dana, akhirnya berempat bawa merek ini kemana-mana dan akhirnya booming gitu di Eropa tuh. Jadi something banget lah. Something banget karena berbeda pisan ya. Iya, ada sesuatu lah gitu buat orang-orang Eropa. Nah, biasanya apapun yang ngetrend di barat akan dibawa ke timur atau ke sana kemari lah. Dari situlah sebenarnya jadi populer. Jadi bukan kita yang ngegorengin, bukan kita ngepopulerin ya. Emang udah rame. Betul, di Eropa sana. Orang Indonesia aja telat sebenarnya. Tapi by the way, Bang Dimas tahu nggak kalau lubang-lubang ini awalnya tuh dibikin dari selang. Jadi awalnya dari selang, akhirnya dibikin lah kayak gini selangnya. Sangat-sangat bokeh sekali ya. Bokeh sekali betul. Tapi berarti ini awalnya lokal brand ya? Iya. Nah, lokal brand bisa mendunia, bro. Oke. Seperti itu. Terus lanjut dari Cruise Fire 12. Menurut Mimin nih, harga 3 juta buat sepatu ini kemahalan nggak sih? Kalau menurut saya sih harusnya harga sepatu ini sekitar 2,5 jutaan. Setuju. Loh, setuju ya? Setuju banget. Mungkin karena distributor on-cloud di Indonesia ini belum banyak, jadi harganya masih mahal mungkin ya? Bisa jadi, Bisa jadi seperti itu kan? tapi memang di luar pun ada kritik ya. Kemarin gue lihat beberapa media itu ngekritik on-cloud ini pasang harga memang mahal. Dimana di harga yang sama nih ya, kalau kita lihat
kita tuh udah bisa dapat Vapor sebenarnya. Vaporfly di harga 3 jutaan, 3 juta kecil. Sedangkan Vapor itu kan bisa dibilang lebih ke super shoes ya. Kalau boleh dibilang kastanya lebih tinggi ya bisa jadi gitu. Wajar aja lebih mahal ya lebih wajar. Nah ini belum di levelnya super shoes. Super shoes yang On itu jualnya 4 juta. Lebih mahal. Iya, lebih mahal daripada Vapor. Gitu meskipun Nike yang paling mahal ada Alphafly itu dijualnya 5 juta lebih. Ya, tapi tetap aja kok mahal Masih ya. kemahalan lah ya On. Iya. Next dari Vian Cahya 29. Dengan sol yang bolong-bolong seperti itu, apa sangat berpengaruh secara signifikan untuk kenyamanannya? Ngaruh. Nah, gimana nih? Ngaruh. Jadi ini tuh bikin efek kayak pegas. Jadi daripada nyaman kasih sol yang empuk-empuk banget, ini tuh solnya keras. Jadi biar ada efek pegasnya. Pegasnya, tapi dapat empuknya juga. Betul. Tapi nggak lebay. Iya. Kayak brand apa tuh, Pak? Udah amnesia gue. Udah amnesia, betul. Jadi intinya signifikan lah. Signifikan banget. Dari King LK, apakah si sepatu On Cloud ini harus di up satu ukuran supaya lebih nyaman dipakai? Gimana nih? Jawabannya enggak. Untuk kepercayaan orang-orang nih ya, harus diturunkan satu size malah. Karena apa? Dia tuh boxnya lebar, jadi lebih roomy. Nah, gue sebenarnya nggak setuju. Kalau gue pribadi ngerasa lebih baik kalau harus turun itu setengah size atau size kalian biasa aja. Karena meskipun tuh boxnya lebar, ini tuh ada beberapa bagian yang bagian sininya agak lebih slimming. Terus kita juga masih nemu sih beberapa kasus orang-orang yang ngepas gitu pakai ini. Gua pribadi jujur turun, tapi turunnya berapa? Kalau gua dari 46 udah jadi 45, jadinya 45,5, betul. Karena tuh boxnya memang cukup lebar ya. Ini masih kalah dari Asics yang wide, tapi ini lebih lebar daripada Adidas. Nah, kayak gitu gambarannya. Next dari Wima Putra 16. Apa cuman gue? Iya, lo doang. Yang kurang suka sama model midsole bolong-bolong. Yang nggak suka itu sebenarnya ada lagi. Iya, cuman lo doang. Enggak, ada lagi tukang laundry. Oh, susah ya, Pak ya? Iya, kebayang nggak tukang laundry bakal ngedumelnya kayak apa kalau kalian bawa sepatu ini nyucinya? Sepatu ini. Bang, udah nyucinya susah, harus bolong-bolongnya ini gue colok-colok Iya, lagi. disikat-sikat ya. Ngasih kerjaan aja. Tukang laundry yang udah pernah nyuciin ini coba bilang ngaku aja sama kita. Pasti kalian sebel kan? Pasti lebih susah kan? Iya. Next dari ENZ_Y. Wah, Bang, lu emang bener ngerasa kayak di awan kalau pakai On Cloud? ini jujur enggak Kan ada yang pakai nih. sebuah statement paling scam itu adalah bilang pakai On Cloud itu rasanya kayak di awan. Padahal Kalau mau rasanya kayak di awan, itu kalian bayangin aja lagi ada di lantai 200 WTC, lompat langsung. Nah, itulah rasanya di awan. Nah, kalau kita nginjek awan, kita udah pasti jatuh ke tanah. Tapi itu nggak terjadi gitu kalau kita pakai sepatu ini. Biasa-biasa aja, masih kayak napak tanah gitu. Itu aja. Jadi gue nggak setuju. tetap membumi ya? Iya, Padi, Masku. bener. Next dari Rizky NFS 0701. Tantangan produk lokal untuk menyamai kenyamanan dan kualitas On Cloud gimana ya? Engineeringnya. Jadi Banyak sekali ya yang harus di ini ya. enggak juga. Kalau tantangannya kita ngomongin upper, gue yakin kok lokal itu pasti udah bisa banget ngejar kualitas uppernya. Pasti udah bisa. Dan spoiler aja ya, kalau kita tanya sama runner, mereka tuh justru kurang suka sama uppernya On Cloud. Nanti gue akan bahas lebih lengkap di video saya. ya di video bedahnya. Pendapat expert. Jadi bukan runner abal-abal ya yang kita minta pendapat. Buat spoiler aja, kita minta dari timnya Aspro, tim bimbingannya langsung dari Mas Agus Prayogo, pendapat mereka tentang sepatu ini. Dan insight-nya memang mereka nggak suka secara upper. Sama uppernya. Betul. Kemudian yang agak susah dikejar itu sebenarnya adalah di sininya, di Lubang-lubangnya ini. Iya, ini adalah sebuah engineering yang unik. Jadi, Teknologi float. iya idenya itu unik, bikin feel pegasnya di sini itu nggak banyak orang kepikiran. Kayaknya lokal yang kepikiran akhirnya bikin kayak gini cuman straight doang. Straight doang. Kenapa ya? Kok bisa kepikiran ya? Kok bisa kepikiran ya? Sampai mirip banget gitu. Ya gue nggak ngerti ya. Pasti dihitung lah ini lubangnya. Oh iya, jelas. Pasti ada yang namanya research and develop. itu dia. Research bukan research and destroy ya. Pasti ada lah ya kayak gitu, itu memang sulit. Nah, ketika ada yang mau bikin, artinya jawabannya kan mereka nggak akan bisa pakai struktur ini lagi dong. Mungkin pakai struktur yang lain. Nah, bisa nggak struktur lain? Kalau di On Cloud kan ada yang heksagonal gini ya, ada yang bulat-bulat. Nah, yang lain bisa nggak? Apakah tiba-tiba bikin bentuk bulan sabit gitu? Bisa jadi. Apa tiba-tiba bentuk burung Garuda gitu kan? Bolang-bolongnya berhasil nggak ngasih efek yang sama? Gue nggak tahu. Iya, tapi didaftarin dulu burung Garudanya nih. Bener juga ya. Biar rame. Nanti harus izin dong sama dia ya buat yang daftarin burung Garuda ini ya. Oke.
skip.